Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik, dan berterima kasih Ibu Gembala, ya Ibu Gembala Pastor Lili yang boleh mempercayakan kembali bagi saya untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa ya, karena Tuhan tidak pernah berjanji anak Tuhan itu tidak ada persoalan. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji, firman Tuhan tidak pernah berjanji, tidak pernah mengatakan bahwa anak-anak Tuhan itu tidak ada masalah. Kalau sudah jadi anak Tuhan tidak ada persoalan, tidak ada sakit penyakit. Firman Tuhan tidak begitu. Tetapi Tuhan berjanji ketika anak-anak Tuhan ada sakit penyakit, Tuhan mampu untuk menyembuhkan. Amin. Tuhan juga bisa memakai para dokter, Bapak Ibu. Dari dulu kan sudah ada dokter ya, Dokter Lukas ya, dan dia seorang dokter. Jadi dari zaman Tuhan itu sudah ada dokter. Jadi Tuhan juga bisa pakai para medis untuk menjadi saluran penyembuh kita. Amin. Tetapi sumber kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Karena walaupun dokter sudah ngomong seperti ini, tetapi dia dokter dari segala dokter. Karena dokter yang jadi dokter dalam dunia ini dia cuma manusia biasa. Dia tidak bisa dapat menentukan hidup matinya manusia. Amin. Yang bisa menentukan hidup mati manusia hanya Tuhan. Jadi penyakit parah, penyakit sedang, penyakit cuma biasa-biasa saja itu di hadapan Tuhan sama Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu seperti kesaksian tadi. Kita serahkan aja sama Tuhan. Amin. Kita serahkan dan tunggu jawaban daripada Tuhan. Maka semua pasti akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Ada yang bilang, enggak, Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan jawab. Jawabannya ya atau tidak. Tetapi Tuhan jawab. Ya, kalau ya berarti itu kehendak Tuhan. Tetapi kalau tidak berarti ada maksud Tuhan. Amin. Karena Tuhan lebih tahu jauh ke depan dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Amin. Puji Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih judul tentang mengampuni. Nah, Bapak Ibu, tentang mengampuni. Ya, saya kemarin belajar sama Tuhan, apa yang saya perlu bagikan di pagi hari ini. Dan judul ini, ayat ini yang Tuhan taruh dalam hati saya, tentang mengampuni. Nah, arti daripada mengampuni itu lebih dalam dari cuma sekedar nggak apa-apa. Walaupun dia bilang nggak apa-apa, tetapi belum tentu kita mengampuni dalam hati. Amin. Nah, dalam bahasa asli arti kata mengampuni dalam bahasa Yunani, aphiemi. Nah, APHIEEMI. Dalam bahasa Yunani aphiemi artinya melepaskan, membebaskan, membatalkan. Nah, itu dia. Jadi arti mengampuni itu melepaskan, membebaskan, membatalkan. Nah, jadi bukan cuma sekedar kita bilang iya saya kasih maaf, atau bukan sekedar hanya nggak apa-apa, bukan Bapak Ibu ya. Tetapi dalam bahasa asli arti kata mengampuni dalam bahasa Yunani aphiemi, yaitu melepaskan, membebaskan, membatalkan. Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan orang yang mengutangi kita, terus kita dia datang dan kita sobek itu kertas, kertas dari kita itu atau kwitansi itu yang punya utang kita sobek. Nah, itu artinya melepaskan, membebaskan. Jadi artinya kita sudah tidak membatalkan semua hutang yang dia hutang sama kita atau kita hutang sama dia. Itu arti mengampuni. Amin.
Bukan berarti saya mengajarkan, oh kita berhutang terus jangan kita bayar, bukan begitu. Maksudnya di sini saya mau mengartikan arti kata mengampuni itu dalam bahasa Yunani apieni, yaitu melepaskan, membebaskan, membatalkan. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani namanya salak, bukan buah salak ya. Jadi huruf di sini S-A-L-A-C-H, salak. Ya, artinya mengangkat beban, menghapus. Bayangkan Bapak Ibu ya, itu arti mengampuni, mengangkat semuanya beban, menghapus semuanya. Nah, itu dalam bahasa Ibrani salak, bukan salak, S-A-L-A-C-H, artinya mengangkat beban, menghapus. Jadi mengampuni adalah membatalkan hak untuk membalas atau menuntut. Itu Bapak Ibu. Ya. Arti secara rohani mengampuni bukan berarti kita bilang nggak apa-apa, udah nggak apa-apa Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya kita merasa sangat sakit. Amin. Apalagi yang kita perbuat itu benar-benar kita sudah kasih, tetapi dia yang menipu kita. Itu sangat apa ya? Sangat sakit banget ya. Nah, tetapi Tuhan bilang apa? Kita harus mengampuni. Nah, jadi mengampuni aku melepaskan itu dari kayak kalau orang di pengadilan dia hakim putuskan ya, sudah bebas, lepas. Nah, jadi kalau kesalahan-kesalahan orang yang sakiti kita benar-benar melepaskan pengadilan dalam setiap hati kita. Amin. Nah, itu kata rohani dalam mengampuni. Jadi melepaskan, aku rela atau tidak balas dendam, nggak akan ungkit-ungkit, dan orang itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, itu arti kata mengampuni Bapak Ibu. Mari kita baca dulu satu ayat, Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19 boleh tampilkan. Roma 12 ayatnya yang ke-19. Roma 12 ayatnya yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Hakku di sini huruf besar ya, berarti haknya Tuhan. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, Tuhan memang menginginkan kita agar supaya kita mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, Bapak Ibu. Tadi dalam bahasa Yunani saya sudah jelaskan, melepaskan, membebaskan, sehingga hati kita menjadi bebas. Kalau zaman sekarang kita jadi plong hati kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu, kadangkala hal-hal yang terjadi dalam setiap hidup kita memang itu kadangkala berat kita terima. Apalagi orang yang menyakiti kita, ya benar-benar kayak teman, kayak keluarga, itu justru lebih sulit untuk kita mau memaafkan, untuk kita mau mengampuni itu sulit. Tetapi ini firman Tuhan Bapak Ibu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang kita harus mengampuni. Kita harus memang mengampuni. Waduh, kalau mau cerita juga pengalaman saya banyak Bapak Ibu.
Secara manusia, pengen apa ya? Punya pengen buat tonjok gitu. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Bukan hak kita untuk membalas, tetapi kita punya Tuhan yang akan mampu untuk menolong setiap kita, dan Tuhan yang akan mampu membalas semuanya apa yang menjadi perbuatan daripada orang-orang tersebut. Amin. Jadi Bapak Ibu, memang berat untuk kita melakukan, tetapi harus kita lakukan. Mengapa kita harus mengampuni? Ayo, kenapa kita harus mengampuni? Itu dia. Karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu. Amin. Dalam doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu loh Bapak Ibu. Mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Amin. Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Boleh ditampilkan lagi? Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Di sana berkata begini. Efesus 4 ayatnya 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Jadi kita harus mengampuni karena kita sudah diampuni terlebih dahulu. Karena Kristus sudah mengampuni kita. Jadi kita harus mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kita juga harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita juga harus betul-betul memang mengampuni, melepaskan semuanya. Karena itu karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Nah, yang berikutnya, mengapa juga kita harus mengampuni? Tadi karena Kristus sudah mengampuni hidup kita. Tuhan sudah mengampuni lebih dulu. Nah, mengapa kita harus juga mengampuni? Karena kalau kita tidak mengampuni, lama-kelamaan itu akan jadi akar pahit, Bapak Ibu. Ya, dan itu akan menyusahkan diri kita sendiri. Amin. Saya mungkin sama Cici agak mirip-mirip. Kalau kita udah gak suka, ya saat itu kita harus tegur. Saya di rumah seperti itu. Kalau saya lihat mereka sudah salah, langsung saya tegur. Kalau mereka mau dengar, puji Tuhan. Gak mau dengar, saya sudah lakukan. Amin. Saya langsung tegur, Bapak Ibu, ini ada kakak saya ini. Saya langsung tegur saat itu. Karena apa? Saya gak mau simpan-simpan. Akan menyusahkan diri saya sendiri, akan menyusahkan hati saya, Bapak Ibu. Dan itu firman Tuhan, kita tidak boleh simpan. Ada satu ayat lagi berkata, jangan sampai amarahmu sampai matahari terbenam. Udah. Jadi yang penting saya sudah tegur. Mereka mau terima, puji Tuhan. Tidak mau terima, ya sudah. Yang penting saya sudah lakukan apa yang menjadi bagian saya. Itu Bapak Ibu. Jadi salah satu mengapa kita harus mengampuni, supaya kita tidak ada akar pahit, Bapak Ibu. Ya, kita harus memaafkan, kita harus melepaskan, kita pengampunan. Ya, Ibrani 12 ayatnya yang ke-15 saya bacakan saya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah itu Bapak Ibu. Jangan kita simpan.
Ya Bapak Ibu, semua kita banyak persoalan. Amin. Dan tidak ada satu manusia pun, siapapun dia, tidak ada masalah. Tidak ada persoalan. Semua kita punya persoalan, semua kita punya masalah. Amin. Tetapi kita mau belajar untuk serahkan semuanya kepada Sang Pemilik hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita serahkan aja kepada Sang Pemilik hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadikan kita, menciptakan kita. Susah Bapak Ibu ya. Saya waktu tahun lalu ada orang telepon saya, telepon sama WA, mungkin pinjam dong uang. Saya bilang, aduh. Terus dia bukan dia bilang pinjam uang, dia bilang nanti saya langsung ganti. Saya lagi pelayanan. Dia pakai nama, nah ini termasuk hati-hati juga ya. Jadi persis sekali teman pendeta saya sih. Persis sekali, suaranya persis. Nah saya karena gaptek dengan sosial media, jadi saya percaya aja Bapak Ibu. Jadi dia telepon persis suara teman saya. Noh, apa kabar sister? Ya puji Tuhan baik dia. Pak pendeta dia, tapi dia bagian penginjilan. Aduh, sister boleh enggak? Nanti kita pas sampai di Samarinda mendarat, kita langsung transfer. Kasihan kita ada pelayanan di Kalimantan, terus ada ibu pendeta yang Pak pendeta yang sudah sekarat harus bawa ke rumah sakit. Dia kirim semua foto-fotonya sih. Dia kirim semua foto-fotonya yang Pak pendeta itu lagi terkapar, lagi sekarat, dan istrinya ada di situ. Saya nggak lupa dia pakai nama Ibu Ruth. Terus kemudian saya bilang, aduh kasihan. Ya sister tolong saya ya. Nanti saya sampai di bandara soalnya m-banking saya lagi terganggu katanya ini. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Pastor, saya bilang begitu. Nanti saya ini dulu, mumpung saya lagi ada, saya bilang begitu. Kan maksudnya dia cuma langsung ganti kan. Akhirnya saya transfer Bapak Ibu, saya nggak usah ngomong jumlahnya, tetapi yang jelas ini satu pengalaman Bapak Ibu. Akhirnya berapa hari kemudian teman saya telepon, "No, kenapa? Kamu ada telepon dari ini nggak?" Saya bilang, "Iya." "Ya Tuhan, itu bukan dia." Nah itu Bapak Ibu, ternyata yang telepon dia itu orangnya lagi ada di Maluku, lagi di Ambon. Nah ini dia bilang di Kalimantan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau kita mau kasih pinjam, mungkin mau bantu dia, ya harus bertatap muka dengan muka, harus ketemu. Tapi kalau cuma telepon, nah itu bahaya. Sekarang sosial media itu semakin canggih loh, dia bisa tiru suara manusia. Bener loh Bapak Ibu. Jadi ini pengalaman ya. Pengalaman mungkin tadi Ibu siapa lagi? Bu Yuli. Tiba-tiba ada suara seperti saya nih. Bu Yuli boleh dong pinjam nih uang. Nah itu hati-hati ya. Waduh, ini Bu Novi yang suka khotbah di gereja saya. Ini Ibu Novi nih, ini Pastor Novi nih. Nah itu hati-hati ya ibu-ibu. Hati-hati, harus video call, lihat benar-benar itu muka. Ya, lihat atau ketemu. Jangan sembarang. Saya sudah pengalaman. Saya sudah pengalaman Bapak Ibu. Jadi kita hati-hati. Nah jadi kadang-kala kita menemui satu persoalan, kadang-kala memang mau bilang salah kita sendiri gimana ya. Tetapi itulah Roma 8 ayatnya yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, segala sesuatu. Jadi mau tidak baik, mau yang baik, itu Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya dan selalu berserah kepada Tuhan. Itu loh Bapak Ibu. Jadi
dalam mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang tidak baik seperti saya ataupun hal-hal apapun, ingat Tuhan turut bekerja. Ya mungkin itu kelalaian kita juga. Waduh, kenapa saya nggak video call dulu? Saya waktu itu memang betul-betul kayak Raja Daud kan begitu. Dia meratap, itu nggak apa-apa. Raja Daud dia kasih keluar keluh kesahnya sama Tuhan. Dia cerita, aduh kenapa? Saya cerita sama teman-teman saya, aduh ini nih istilahnya kayak meratap gitu. Kenapa saya mau kenapa saya kasih atau ini saya nggak video call dulu atau nggak kayak gitu, belum menyesal saya. Nah akhirnya Bapak Ibu saya ingat firman Tuhan itu, firman Tuhan ini Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Nah itu menjadi satu pengalaman bagi setiap hidup saya, menjadi satu pengalaman bagi setiap hidup kita semua. Dan pengalaman itu kita tidak dapat di sekolah. Amin. Pengalaman itu kita dapat di kehidupan sehari-hari yang kita hadapi di dunia ini yang penuh bermacam-macam dengan tipu daya manusia. Itu kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu menjadi satu pengalaman kita, menjadi satu pengalaman saya. Waduh, Tuhan ampuni saya Tuhan. Nanti di berikut saya harus lebih lagi teliti. Saya harus lebih lagi waspada. Memang gak banyak Ibu, tapi tadi sakit juga Bapak Ibu. Sakit. Ya. Saya berdoa Tuhan, kalau begini saya bocet sama teman-teman saya ini. Tapi apakah sampai saat ini saya dibiarkan Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Tuhan tidak membiarkan saya. Tuhan menolong saya dulu. Sudah berapa tahun ya kita mengalami itu. Ini suami saya ada di sini. Sudah 10 tahunan kali ya, 10 tahun. Iya, sudah hampir 10 tahun. Nah, teman saya pinjam uang kami itu sekitar ya ada berapa ratus juta Bapak Ibu. Dan sampai uang saya itu tinggal sedikit, kami kasih pinjam sama dia. Nah ternyata sampai dia masuk penjara pun itu pun bukan saya yang lapor, ada orang lain lagi lapor. Nah itu benar-benar itu ya semua kakak saya termasuk dengan kamu itu ini punya saudara saya kenapa kasih pinjam ini tanpa ada kasih apa-apa. Ini akhirnya mengingat waktu Bapak Ibu, saya waktu itu cuma bisa berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, saya melepaskan pengampunan atas hidupnya. Saya Tuhan melepaskan, saya memaafkan dia Tuhan. Saya benar-benar melepaskan. Padahal ini bertahun-tahun susah Bapak Ibu hati saya. Waduh, anak saya hampir putus sekolah waktu itu. Itu si kembar, karena waktu itu si kembar sekolah di Katolik di belakang sini. Itu lumayan mahal kan Bapak Ibu. Dan 3 anak saya waktu itu sekolah. Dan hampir mereka putus sekolah karena apa? Semua uang habis, semua yang dipinjam sama dia. Nah akhirnya saya jalan-jalan di Kelapa Gading. Ini saya putar haluan Bapak Ibu waktu itu. Saya jual makanan di Kelapa Gading juga karena bagi hasil. Dan akhirnya Tuhan buka jalan sampai bertahun-tahun saya bergerak di bidang kuliner sampai saat ini. Nah, saya nggak berhenti Bapak Ibu. Saya tetap, walaupun saya sudah melepaskan pengampunan, saya tetap pergi ke rumahnya Bu. Saya waktu itu 2 tahun lalu ya kami pergi. Waktu nyampe orangnya sih udah jadi gila. Saya baru masuk bajunya dia udah angkat-angkat. Saya bilang, ya Tuhan, ini siapa ya? Saya bilang, mungkin kali dia pura-pura ya. Saya panggil si kembar, sini kembar, ini. Halo tante, ini, siapa ya? Ya Tuhan, mau lagi bagaimana lagi tuh orang dia udah jadi begini. Aduh,
Saya bilang, ya apes deh gue nih. Apes deh gue. Itu teman saya di Cipinang itu 50 sama dia, 50 juta. Terus saya bilang, mari, ini kita ada berencana mau pergi ke dia nih. Yuk kita pergi lihat dia yuk. Dia benar-benar udah gila beneran nggak? Saya juga belum puas. Itu bayangin, saya tongkrongin itu teman saya itu seharian. Karena saya mau lihat dia pura-pura apa enggak. Terus ponakannya cerita, aduh Kak Nov, kenapa? Baju-bajunya semua. Pantasan saya pergi ke belakang rumah mereka di Bogor, itu di belakang ada sungai kecil. Terus saya lihat ada kayak ram-ram begitu sih, ram-ram semuanya dibikin ram-ram gitu. Saya bilang, ini kenapa? Iya, semua bajunya dilempar semuanya di situ. Kalau datang gilanya katanya semuanya dilempar, barang-barang semua dilempar di sungai situ. Jadi mereka pakai ram-ram. Dan tengah malam kalau nggak dikunci, jadi mereka kalau jam 6 tuh sudah dikunci semua rumah, kunci ditarik-tarik karena apa? Dia mau lari. Nah itu loh Bapak Ibu, semua ada konsekuensinya ya. Kita menipu orang, kita membodohi orang, semua ada konsekuensinya. Saya polos aja kasih ada, suami saya juga polos, udah kasih kamu pikir dia kan orang gereja, orang setia sama Tuhan. Nggak mungkin lah dia mau nipu kita. Ternyata juga dia mau nipu. Itu loh sih. Orang gereja aja bisa nipu kita. Nah, jadi itu bukan uang. Aduh, itu uang proyek yang kami dapat di Bali. Itu waktu kalau saudara ke Bali itu ada gapura di jalan tol. Selamat datang Bali. Nah itu nih proyek suami saya itu. Itu uang dapat di situ pulang-pulang dipinjam sama teman saya. Nah ini ternyata dia pinjam lagi ke orang lain. Akhirnya mereka laporkan ke polisi, dia masuk 7 tahun. Nah waktu dia keluar penjara saya mau pergi lagi nih. Saya kan gak melapor. Ya dia sudah jadi gila. Mau gimana Bapak Ibu? Tapi mau tidak mau, saya semakin hari mengerti dan baca firman Tuhan, saya harus mengampuni. Karena saya jadi susah loh. Saya jadi gimana ya? Jadi kayak nyesek nih hati. Sedang waduh, lama-lama saya jadi bahaya. Dia udah jadi gila, saya jadi bahaya. Akhirnya saya berdoa, saya puasa sama Tuhan. Saya melepaskan pengampunan atas dia. Tuhan terserah Tuhan, kalau dia mau bayar puji Tuhan, dia nggak mau bayar, saya sudah relakan semuanya. Sampai hari ini Bapak Ibu, anak saya tetap sekolah. Dan perjalanan hidup saya waktu itu selama anak saya sekolah itu benar-benar mujizat. Banyak sekali kesaksian saya Bapak Ibu. Ada satu orang tua rohani saya yang sudah lama tak ketemu saya, datang ke rumah. Ayo tuh kita mau penginjilan ke sana tuh, ke NTB. Pertama-tama bikin KKR besar-besaran dan mereka bilang harus bawa artis rohani. Nah kebenaran waktu itu saya baru bikin CD rohani. Nah saya diajak waktu itu. Bapak Ibu tahu, selama saya pelayanan di sana hampir 2 minggu, itu saya bawa pulang uang itu dikasih sama orang. Itu seperti apa yang saya butuhkan. Saya harus bayar itu, anak saya punya sekolah itu hampir 30 juta waktu itu. Dan saya dapat berkat di sana itu persis yang saya butuhkan. Saya berjalan mujizat demi mujizat sampai saat ini Bapak Ibu. Kalau mikir-mikir untuk 350 juta, oh Tuhan udah mau jadi lama-lama kita yang gila nih. Tetapi saya melepaskan pengampunan. Tetapi lihat, orang yang perbuatannya tidak baik, dia akan kena. Kalau orang seberang bilang kena karma. Tetapi kita ini tadi ayat kita sudah baca bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita nggak usah balas. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita ya sudah, anggaplah itu satu pengalaman hidup. Amin. Saya hilang juga satu mobil waktu itu. Ya, karena BPK-nya kalau digadaikan, jadi hilang juga semua sama-sama waktu itu. Karena pikir dia mau ganti. Ya sudah, relakan aja. Tetapi saya jalani proses demi proses dengan sukacita bersama Tuhan. Dan sampai hari ini saya boleh berdiri di mimbar yang kudus ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Coba
Bapak Ibu, waktu itu kalau saya sudah, orang lain bilang berbodong diri, orang lain bilang, orang sini bilang apa ya, kayak udah pada semangat, udah nggak tahu mau buat apa, udah habis semua. Kalau mungkin saya punya mobil 3 atau 2, masih ada lagi 1, tapi ini memang nggak ada. Dan selama berapa lama itu kami nggak punya mobil. Dan akhirnya Tuhan berkati lagi mobil yang sampai sekarang saya pakai. Jadi itulah, tetapi orang-orang yang menipu saya hidupnya kasihan. Jadi hancur semuanya Bapak Ibu, sekeluarga. Apalagi kalau keluarga itu turut juga, ini bahaya. Satu-satu akan dibuat Tuhan. Tapi jangan kayak teman saya, Tuhan kata Tuhan mau hukum dia Tuhan. Jangan berdoa begitu. Teman saya saking dia udah gregetan tentang persoalannya, rasa dulu kok dia selalu konsultasi sama saya, bukan kenapa sih Tuhan belum tegur dia juga. Emang siapa kita mau atur Tuhan? Nggak boleh. Kita nggak bisa atur Tuhan. Amin. Karena semua itu Tuhan punya waktu tertentu. Yang penting firman Tuhan, pembalasan adalah hanya Tuhan. Jadi udah, saya merelakan semuanya. Saya melepaskan pengampunan. Saya memaafkan semuanya. Dan saya hidup bebas. Amin. Itu Bapak Ibu. Saya kalau kemana-mana orang pikir saya ada persoalan di Yuli. Apalagi pelayanan saya di PIK, pokoknya baru nyampe, halo. Beneran. Orang kalau di PIK itu nggak pernah itu mereka ketemu saya lagi ini. Itu karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan. Karena setiap saat saya cuma bilang, Tuhan ini hidup saya. Tuhan, saya butuh Engkau Tuhan. Kita tak bakal kuat Bapak Ibu tanpa Tuhan. Amin. Itu pengampunan, kita bisa mengampuni, itu kasih karunia Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah taruh dalam hati kita untuk kita bisa mengampuni, cepat-cepat Bapak Ibu. Ya, itu tak gampang. Bapak Ibu pernah dengar itu lagu yang Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Itu diciptakan oleh Jason. Dan itu ada kisahnya Bapak Ibu. Anak itu ada kisahnya. Jadi seorang anak itu dia tidak bisa dapat mengampuni karena dia dilecehkan. Tapi karena kasih karunia Bapa yang Tuhan yang sentuh hatinya, sehingga dia bisa mengampuni. Hari-hari terakhir waktu itu dia datang ke rumah sakit dan dia mengampuni. Dan orang pun itu saya nggak usah cerita di sini, meninggal ya. Nah jadi kalau bukan Bapa yang sentuh hatinya, dia tidak bisa. Jadi kita selalu berserah pada Tuhan. Mulai hari ini kita harus peka dengan Tuhan. Amin. Peka dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dalam hati kita Bapak Ibu. Tuhan itu ada dalam hidup kita. Mulai hari ini apapun yang kita mau hadapi, persoalan, masalah, penyakit, mari kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Seperti kesaksian Bu Yuli. Karena dialah sang pemilik hidup kita. Dialah yang mengendalikan setiap hidup saya dan saudara. Saya banyak sekali kesaksian, tapi nanti berikut ya Bapak Ibu. Jadi judul saya mengampuni. Mari kita mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Biarkan Tuhan yang beracara dalam hidupnya. Karena kenapa kita harus mengampuni? Janji Tuhan, kalau kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, Tuhan juga akan mengampuni setiap hidup kita. Amin. Janji dibalik mengampuni, Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, Matius 6 ayat 14 dan 15. Ibu-ibu boleh catat aja. Janji dibalik kita mengampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi mari Bapak Ibu, janji kalau kita dibalik kita mengampuni orang, kita juga akan diampuni Bapa. Karena kita semua manusia tidak luput dari kekurangan,
tidak luput dari kesalahan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, semuanya Tuhan mengampuni setiap hidup kita semua. Amin. Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita. Oleh sebab itu kita juga mau melepaskan pengampunan. Dan namun pengalaman-pengalaman yang pahit, baik dalam keluarga maupun mungkin teman-teman yang sudah menyakiti kita, serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Dia adalah hakim yang agung. Dialah Allah yang sangat setia, yang akan membalaskan setiap pelanggaran-pelanggaran yang mereka sudah lakukan dalam setiap hidup kita. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ada janji Tuhan ketika kita mengampuni, Tuhan juga akan mengampuni setiap kehidupan kita. Mari kita mulai saat ini, kita mau peka dengan Tuhan, peka dengan Roh Kudus. Tuhan, apa yang harus saya mau perbuat? Apa yang harus saya mau lakukan? Kita tanya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin.